Oke, assalamualaikum, selamat siang. Hari ini kita akan inspeksi kendaraan Isuzu Panther tahun 98 ya, tipenya tipe high spot. CC-nya 2,5. Kita cek dari depan sampai bagian belakang, mesin juga kaki-kaki. Oke. Di 1, ini tebal ya bulannya. 0,65. 0,71, lumayan tebal juga nih. Fender dengan kap mesin dia sedikit renggang ya, sudah tidak presisi nih, ada jarak, jadi ininya naik nih, kap mesinnya udah naik ya. Kita cek bagian sebelah sini, ini rata sih yang ini. Untuk bempernya, nah, sini patah ya. Untuk frame-nya, di sini pun udah mulai rusak ya. Ini ada tambal-tambalan ya. Ini bekas robek nih. Kita cek nanti sampai ke kap mesin, apakah ini indikasi bekas tabrak. Cover fendernya sudah tidak ada lem-lemannya ya. Harusnya di sini ada ininya nih. Ada lem-leman nih kayak gini nih. Kondisi ban, dia bannya menggunakan size 235/70 ring 15. Produksinya saya lihat di sebelah kiri bagian belakang Minggu 13 tahun 2016. Udah kadaluarsa nih ya. Nah, di sini nih. Ini kayaknya agak sedikit ini ya, bekas tabrak atau gimana nih. Tidak simetris lagi nih sudut-sudutnya nih. Sedikit bergelombang. Untuk ketebalan cat di driver normalnya 0,27. Oke, normal yang ini ya. Bagian bawahan kondisi seperti ini nih. Dia ada footstep juga. Oke, footstep masih kokoh. Ini kaca film ya, harus diganti. Ini juga listnya, mungkin karena usia juga nih. Kalau mau diperbaiki apa diganti, bisa lebih bagus lagi. Ini kondisi pintu driver ya. Nanti saya cek ya. Oh ya udah mau lepas. Baut-baut sudah tidak nyantong. Silennya cuma udah dimakan usia nih, tapi silen masih bawaan. Di atas ras titik di sini dempulannya tebal nih ya. Nih. Oh, tadi seratnya sebenarnya. Nih, tembulannya dia tebal-tebal nih ya. Kalau las titiknya dia masih lempeng sih ya. Bagian atas sini aja ya, sedikit ada gelombangnya. Untuk las titiknya juga bagian atasnya nih. Dempulannya dia tebal nih. Ini kondisi pintu baris kedua nih. 0,21, 0,26. Oke. Ini karetnya sedikit udah rusak ya, sama seperti baris pertama ya. Yang ini nih. Di pilar B. Ya kalau ini kelihatan berkarat nih. Nah, ini. Kita cek side body molding, dia sedikit ini ya. Sedikit terbuka. Pintunya sedikit naik ke bagian atas ya. Nih. Tidak simetris. Kita buka. Ini kondisi pintu baris kedua nih. Kita cek. Karetnya dia udah putus. Dia mungkin sengaja ditambal. Nah, tambalan seperti ini. Biar nggak berkarat. Tapi ini sedikit gelombang sih. Ini bergelombang.
gelombang ya, tapi tidak parah gelombangnya. Sudah tidak nyantol ya untuk backlightingnya nih. Nah, sama nih, mobil-mobil lama kayak gini banyak PR-nya yang harus diperbaiki. Ini kondisi bagian dalam baris kedua, dia pakai karpet dasar dan ada sarung jok juga ya. Ini bagian atasnya nih, dia ada AC. Ini harus dibersihkan nih, harus disalon kalau mau diambil. Ini bagian dashboard nih. Ini kondisi bodi bagian belakang nih. Nah, 0,20, 0,18, 0,24, 0,35. Ini campur debu nih. Sebetulnya ini Orion sih. Ada stikernya nih. Fendernya memang semuanya udah nggak ada lem-lemannya lagi nih. Di atas dia udah mulai kroposnya. Nih. Udah mulai kropos nih. Ini harus di full repaint ya. Bagian atapnya seperti ini nih, udah bladus. Ini bagian atap udah bladus ya, catnya udah habis, apalagi metaliknya. Kita cek untuk ketebalan ban nih. Untuk ketebalan ban saya ambil di ban yang bagian belakang sebelah kanan. Ini 4,11, kurang lebih semuanya rata ya, seperti itu. Kita lanjut ke bagian belakang. Ini ada goresan-goresan juga di bumpernya samping. Nah, ini pun udah pecah nih ya. Bagian sini udah pecah. Kalau dilihat dari samping ini sedikit masuk ke dalam permukaannya nih, bagian sebelah sini. Ini udah retak-retak. 0,27, 0,21, 0,18. Ini kondisi bumper bagian belakang nih. Saya naik cek untuk bagian atas. Nih di sini nih. Udah bladus bagian atasnya. Ini sedikit kotor ya. Apa kropos nih? Oh, ini nih yang kropos bagian sebelah sini nih. Di pilar kiri bagian belakang. Bumper kiri PR juga ya, harus diperbaiki. Mungkin ini harus beli karena patah nih. Ini bagian belakangnya. Ini pintu belakang. Kondisinya seperti ini. Ini bagian belakangnya, jok belakang harus ini nih, banyak noda-noda tuh. Harus disalon, kotor sekali. Ini AC bagian belakang. Ada yang lepas tuh ya. Juga udah kropos ya bagian belakangnya. Untuk joknya tidak ada yang robek sih. Saya cek untuk plastiknya. Susah sekali ya dibuka. Oke, semuanya bagus sih untuk plastiknya bagian belakang. Walaupun ditutup tapi di sini ini ya lurus. Oke, plastik oke, bagus lurus. Tidak ada indikasi tabrak besar ya. Plastik sempurna. Oke.
Kita lanjut ke bagian samping. Ini apa ya? Parking sensor atau apa ya? Kok di sini? Bukan ya, bukan. Kita cek ketebalan cat di sebelah kiri ya. Di belakang 0,23. 0,24 nih. Di quarternya 0,19. Ini ori ya. Yang pilarnya ini. Ini udah pecah. Untuk lampu belakang sebelah kiri nih harus ganti. Di pilar C masih orian ya di bagian belakangnya nih. Cuma ini aja nih sayang, dia udah mulai kropos ya, harus didempulin lagi, juga dicat ulang ya. Di pintu baris kedua sebelah kiri ketebalan cat 0,26 0,25 nih ya. Ini udah satu nih, tebal sekali ya. Yang mana tadi? Nah, 28 tadi nemu satu ya. Oh ini nih, agak tebal. Karetnya udah kering nih. Side body molding juga udah ngangkat ya. Untuk side body moldingnya udah ngangkat. Nah, list kaca dia udah kering nih. Ini pun sama, udah mulai kering-kering. Nah ini nih di atas nih, udah mulai keropos ya di pilar B bagian sebelah kiri. Ini kondisi pintu bagian sebelah kiri baris kedua. Ini udah nggak nyantol ya. Ini pun nih, untuk naik turun kacanya udah rusak. Kita cek, nah ini kita cek untuk pas titiknya ya. Berat sekali nih, susah. Kalau las titik sih bagus ya, semuanya. Ini agak sedikit gelombang, sedikit aja. Ini keropos nih, bolongnya keropos nih di pintu bagian sebelah kiri di baris kedua. Nih kayak gini-gini nanti lama-lama juga seperti ini nih, keropos bolong ya. Belum lagi kita nanti kalau mau bongkar ini ya, bongkar karpet dasar nih, barangkali ada yang keropos-keropos juga karena usia. Di baris kedua nih untuk posisi AC seperti ini kondisinya ya. Fender bagian sebelah kiri 0,27 0,26. Ini metaliknya udah habis ya. Nih, udah habis sampai sana tuh. Cover fendernya kita cek, udah nggak nempel ya. Ini kondisi baterai pada saat mesin mati ya, dia di 12,92 nih. Kita cek pada saat mesin hidup ya, harusnya nanti naik. Ini dia bolongannya udah oval nih, oval ya, tidak bulat lagi. Nah, indikasi dia pernah kena ya. Ini udah tembakan silennya, udah kering juga, udah habis. Ini juga bulatannya udah oval. Lempuran tebal nih, retak. Di bagian mesin di atas kering ya, kering.
Oke, bagian atas kecuali di sini nih, di kopelnya ya, ada uapan nih, rembes. Untuk ball headnya, dia sudah tidak simetris ya, sedikit keriting. Bagian tengah ini naik, sudah pernah kena nih kayaknya. Ini naik di sini, keriting depan. Nah, gelombang ya untuk ball headnya nih, bisa dilihat. Bagian atas aman, tidak ada kendala bocor-bocor. Sasis pun masih lempeng ya, sasis kiri dan kanan oke semuanya. Ini kondisi kaki-kaki bagian sebelah kanan. Karet bagus nih ya. Di sini ada rembes nih. Udah tebal itu ya, debunya yang nempel. Kita cek kaki-kaki bagian sebelah kiri. Nih, di sini ada rembes juga nih. Nah ini ya, rembes ya di atas ya. Untuk kaki-kaki kiri kanan karet-karet aman ya. Ini untuk ruang penggantian oli. Olinya udah pekat ya, harus diganti. Untuk air radiator dia pakai air biasa ya. Nah, ini untuk kilometer dia mau nyampe 1 juta ya, 938.888, hampir nyampe 1 juta nih kilometernya. Lumayan deh, bos terem masih bagus ya, tapi udah mulai minta ganti kayaknya nih, karena tadi nggak begitu masuk ke dalam ya pada saat di start. Oke, untuk rack steer nggak ada kendala. Bagian bawah kita cek, besi-besi hanya oksidasi aja ya, tidak ada indikasi bekas banjir. Oke, di bawah aman, jadi kendaraan ini bebas banjir ya. Ini naik ya, jadi alternatornya aman nih. Untuk pengisian ke baterai aman, tidak ada masalah ya, normal. Ada sedikit golakan untuk radiatornya. Kita cek nanti setelah panas apakah ada gembos di ruang olinya. Ini kalau panas dia bisa muncrat-muncrat. Kita tutup aja radiatornya ya. Ini ada asap putih ya tuh keluar. Ini belum begitu panas, tapi udah terlihat ada asap ya keluar. Dia ngobos nih untuk mesinnya. Ditambah lagi ada cipratan oli ya yang keluar. Saya cek lagi nih. Seperti ini ya, mesinnya ngobos, juga olinya naik ya.
Nah, jadi untuk kendaraan ini kesimpulannya, untuk Isuzu Venture tahun 98 ini, bagian depan dia di kap mesinnya ketebalan cat juga tebal sekali ya, sampai 1 poin berapa tadi. Ada PR seperti harus di repaint ini, di repaint ulang, apalagi bagian atasnya dia sudah habis tuh catnya. Kemudian bagian belakang juga ada pecah-pecah ya bagian catnya. Lalu untuk bagian depan dia ada indikasi pernah tabrak nih di bagian sini ya. Ini mungkin dari sini juga nih, karena dia ada pecah nih di bagian bumper ya, sampai ke ball headnya ya, di bagian depan ball headnya udah keriting. Kemudian di bagian mesinnya dia udah ngobos, jadi ada asap keluar, percikan olinya pun di ruang penggantian oli dia sangat banyak sekali. Kemudian saya tengok ke bagian belakang, keluaran asapnya dia ada putih-putihnya ya, biasanya oli kebakar tuh, salah satunya seperti itu. Oke, itu aja untuk inspeksi Panther tahun 99 ya, 98. Bagi Anda yang memerlukan jasa inspeksi, silahkan hubungi nomor saya di bawah ya, untuk wilayah Sukabumi, Cicurug, Cianjur, Pelabuhan Ratu. Oke, selamat sore, assalamualaikum.